Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam. Ngapunten niki ganggu. Hari ini saya mau sedikit wawancara terhadap panjenengan mengganggu waktunya. Mboten apa-apa Pak nggih, mengganggu waktunya. Niki terkait dengan apa Pak, wawancara yang ditujukan panjenengan sebagai pengemban tugas di LMS saya sebagai guru pendidikan guru penggerak saya. Oke. Terima kasih Pak sebelumnya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk dilema etika dan apa? Dilema etika atau bujukan moral. Bukan moral gitu. Nah, untuk mengatasinya apa? Mengidentifikasi ya. Untuk mengidentifikasinya itu bisa memulai dengan memahami konteks yang lengkap, situasi atau kejadian, lalu mengidentifikasi berbagai pihak, termasuk di lingkungan sekolah, kemudian berbagai pihak yang terlibat dari lingkungan maupun faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi keputusan atau tindakan. Yang kedua, meninjau perspektif yang berbeda, meninjau dari perspektif yang berbeda kasusnya maksudnya. Untuk mengidentifikasi suatu kasus itu biasanya meninjau dari perspektif yang berbeda, mempertimbangkan dari sudut pandang yang berbeda dari individu atau kelompok yang terlibat. Apakah ada perbedaan pandangan atau nilai-nilai yang saling bertentangan di antara mereka. Jadi kita memposisikan sebagai individu atau kelompok yang sebelah A, misalkan kita menjadi sebelah A, kemudian kita berpandangan seperti yang A, kemudian kita pindah ke yang B, melihat dari perspektif mereka yang B, kemudian melihat ke A, jadi bolak-balik. Jadi di situ nanti ada problematika atau tidak. Oh, seperti itu Pak ya. Oke, sekarang untuk pertanyaan kedua Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus-kasus seperti itu kita membutuhkan keputusan yang tepat dan mengurangi konflik. Ada dua pendapat. Oh iya. Ada dua pendapat yang sama-sama bagusnya, kemudian untuk kemajuan kita juga. Terus biasanya saya memilihnya itu tergantung kebutuhan yang lebih dulu dipentingkan. Oh seperti itu Pak ya. Ya. Jadi dilihat mana yang lebih dulu urgentnya, kemudian antara dua itu yang mana yang kita pakai yang pas untuk permasalahan kita terlebih dahulu. Nah nanti pendapat yang lain itu bisa nanti kita pakai misalkan untuk permasalahan yang lain lagi. Jadi yang terjadi di sini sekarang itu bagaimana, nanti kan pendapatnya bisa kita pakai salah satu yang terbaik. Oke, untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Menganalisis, ya. pemahaman mendalam, mengidentifikasi, ya. mengadakan musyawarah, kemudian evaluasi dan pembelajaran. Oke. Sedangkan ini Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Oh ya, sebenarnya hampir sama yang ketiga tadi ya sebenarnya. Jadi langkah-langkahnya juga sama, yaitu melakukan pemahaman mendalam terhadap persoalan yang terjadi, kemudian melakukan identifikasi, kalau bisa kita konsultasi dengan pihak ketiga yang ada yang terkait, kemudian diskusi terbuka, pertimbangkan alternatif, kemudian evaluasi dan pembelajaran.
Sedangkan ini Pak, ini agak panjang pertanyaannya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Kalau untuk jadwal sebenarnya tidak ada. Kalau untuk permasalahan dan menyelesaikan secara langsung itu sebenarnya saya juga tidak bisa secara langsung menyelesaikan. Ya, jadi perlu ada yang tadi, langkah-langkahnya tadi, kemudian nanti mengumpulkan berbagai pihak yang berkepentingan di situ, nanti kita bermusyawarah bareng, mencari-cari informasi. Oke. Selanjutnya Pak ya, ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk mempermudah ya kita kan di lembaga ini juga punya guru BK, terus kemudian punya Bapak Ibu guru dan jajarannya itu juga sangat membantu bagi saya untuk mengambil keputusan-keputusan itu. Sekarang, oke. Sekarang untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau untuk mengambil dilema etika itu keputusannya itu sebenarnya banyak risikonya, karena banyak masukan-masukan yang baik. Nah, kemudian kita harus mengambil salah satunya. Dan kemungkinan orang-orang yang memberi kita pendapat itu bisa saja mereka sedikit sakit hati atau apa karena pendapatnya tidak kita pakai. Nah, sebenarnya di situ menariknya pembelajarannya di situ. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan supaya pilihan keputusan itu supaya teman-teman yang memberi keputusan itu memberikan masukan itu tidak merasa tidak dipergunakan masukannya. Oke ya Pak. Oke, terima kasih Pak ya atas waktunya. Sama-sama. Apabila mengganggu atau apa saya minta maaf. Oke, sama-sama Pak ya. Matur suwun. Dan Pak, waktunya sudah sebentar. Hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap Bapak terkait apa itu program saya mengikuti guru pembela yang salah satunya saya harus mewawancarai Pak Agnes dan juga Bapak AS ada video biasa. Oke. Kalau Pak ya sehat ya hari ini. Alhamdulillah ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa Bapak jawab ya. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kestaraan? Dalam mengenali situasi dilema etika atau kejutan moral di sekolah, saya mengamati konflik pertimbangan moral melalui proses refleksi. Yang saya bukan menganggap penting hal ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai dan moral masing-masing. Oke, sudah cukup Pak yang pertama. Ya. Oke. Sekarang untuk apa itu Pak? Pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti itu Pak pertanyaannya. Bisa jelas? Sudah jelas pertanyaannya? Ya, ketika saya dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar,
saya akan mengadakan pertemuan dengan tim komite sekolah dan pihak terkait lainnya. Kita akan melakukan diskusi terbuka untuk merinci manfaat dan risiko dari setiap opsi yang ada. Keputusan yang diambil berdasarkan nilai kebajikan yang telah ditetapkan. Oke, seperti itu Pak ya. Sekarang berlanjut ke pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, Pak Joko, yang saya ambil adalah melakukan analisis mendalam terhadap kasus tersebut. Oke, Saya akan mencari tahu apa yang menjadi inti permasalahan, siapa yang terlibat, dan nilai-nilai yang terkait. iya Pak. Selanjutnya saya akan mengadakan pertemuan dengan tim guru dan pihak yang terkait lainnya untuk berdiskusi. Seperti itu Pak. Ya, Ada lagi nggak? ya dalam diskusi tersebut akan mencari solusi yang paling sesuai dengan nilai-nilai dan kebajikan. Iya Pak. Oke. Sekarang untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema cara? Dilema kantor kasus yang keempat. Pertanyaan yang keempat. Jadi ya pertanyaannya. Untuk mengungkapkan bahwa efektivitas dalam pengambilan keputusan di lima etika di sekolah bergantung pada transparansi keterlibatan semua pihak yang terlibat. Saya menemukan bahwa melibatkan komite sekolah, orang tua, dan guru dalam proses pengambilan keputusan merupakan kunci keberhasilan. Ini memungkinkan berbagai sudut pandang dan pandangan yang berbeda untuk dipertimbangkan. Seperti itu Pak ya. Itu, Pak Saudara. Oke. Berlanjut ke pertanyaan kelima Pak ya. Ini apa suara saudaranya? Betul sekali ya Pak. Ya, jadi seperti ini Pak ya. Ya, betul. Kalau Jalan ya. tapi kalau tidur itu nggak terganggu Pak ya. Kalau selama ini awal-awalnya ya terganggu, tapi sudah Biasa. Di sini rasanya sudah terbiasa dengan suara yang seperti ini, suara yang berkenaan, alam gitu ya. Iya, jadi sudah terbiasa Pak ya. Ya, Kita lanjutkan Pak ya untuk pertanyaan ya, kelima. ya siap. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, kasus-kasus yang bernilai benar seperti itu loh Pak, dilema etika. Jadi untuk tantangan utamanya menurut saya adalah menghadapi tekanan waktu dan nilai ekspektasi yang tinggi. Saya bisa untuk mengatasi tantangan ini dengan melakukan evaluasi dan berfokus pada prinsip etika. Saya juga berusaha untuk menjaga komunikasi dengan kuat dengan pemangku kepentingan untuk menghindari konflik yang tidak perlu terjadi. Oh seperti itu ya. Kalau misalkan haus boleh Pak sambil minum. Ya, Oke, tidak masalah Pak ya. ya kita sah saja Pak Joko. Iya, terima kasih loh Pak waktunya. Saya benar-benar Sama-sama. mengganggu hari ini keseluruhan Bapak. Ini untuk pertanyaan ke-6 Pak, ini agak panjang sih pertanyaannya. Ya, ya, ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanya kembali Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak bicarakan? Jadi ini tentang, sudah jelas pertanyaannya Pak, pertanyaan yang ke-6. jadi tentang masalah penyelesaian kasus yang jadi dalam menyelesaikan kasus dilema etika, saya tidak memiliki jadwal tertentu. Tidak jadwal. Ya, saya juga lebih fokus pada pemahaman yang mendalam tentang situasi dan nilai etika. Dan saya berusaha untuk menyelesaikan kasus segera mungkin. Yang tidak berganda. Dan dalam mengambil keputusan itu juga tidak tertentu. Terkadang kasus dilema etika ini membutuhkan waktu yang ekstra ya, untuk diskusi dan konsultasi. Jadi seperti itu Pak ya. Ya. Atau tidak ada jadwal gitu ya. Ya, jadi Ya, langsung baru selesaikan. selesaikan langsung. Kalau lama-kelamaan nanti Berkumpul jadi permasalahan yang sekali selesai gitu Pak ya. Ya. Nah, ini untuk pertanyaan yang ke-7 Pak ya. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah seseorang atau faktor apa yang kira mempermudah Bapak mengambil keputusan? Yang jelas dalam pengambilan proses pengambilan keputusan yang dilema itu Pak Joko, saya biasanya melibatkan tim yang berada di sekolah, terutama untuk dewan. Dan saya juga percaya bahwa diskusi berbagai pandangan dengan orang lain dapat membantu saya memahami situasi dengan lebih baik dan mencari solusi yang lebih baik. Itu Pak ya. Jadi melibatkan semua yang ada di sekolahnya ya. Seperti itu. Oke. Tadi ada ibunya Pak Mamsi ini juga saya di situ. Ya. Mungkin ada perlu dengan Bapak. Mungkin ya. Tapi nggak apa-apa Pak. Lihat aja nggak apa-apa. Soalnya ibunya kembali lagi. Ya. Nah ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kira-kira pembelajarannya itu seperti apa? Jadi untuk pembelajaran dalam menghadapi dilema etika, yaitu mengenai pembelajaran tentang pentingnya mempertimbangkan nilai kebajikan dan dampak pada pembelajarannya utama yang saya peroleh adalah bahwa dalam mengambil keputusan harus selalu berfokus pada kepentingan hidup dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif. Nah, pengalaman inilah yang telah mempengaruhi pendekatan saya dalam mengambil keputusan di depan, yaitu nilai-nilai kebajikan dan yang akan menjadi panduan utama. Itu ya Pak. Itu banyak sekali ya Pak terkait dilema etika, bagaimana Bapak menghadapi situasi seperti itu ya Pak. Ya. Ternyata tugasnya Bapak Kepala Sekolah itu memang luar biasa ya. Ya, Harus menghadapi diemban sebagai kepala sekolah. Iya, harus ngurusi gurunya, ngurusi muridnya, Ya. ngurusi semua yang ada di sekolah. Saya rasa cukup sampai di sini Pak pelajaran kita hari ini. Ya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Telah sama-sama. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama juga terima kasih. Ya, berkaitan Pak Joko. Selamat beraktivitas Pak. Bertemu, bisa wawancara. Oke. Ya, dengan ini saya juga mengucapkan terima kasih ya, atas kedatangan Pak Joko yang sepi dan untuk mewawancarai saya. Iya Pak.
Oke, terima kasih. Sama-sama, Joko.